بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah, para kelas 5. Ketemu lagi dengan Ustazah Khadijah. Hari ini kita akan belajar IPA, ya. Tapi sebelumnya Ustazah doakan semoga kita selalu menjadi hambanya yang bersyukur. Kalian bisa bersyukur diberikan oleh Allah nikmat bisa belajar, ya. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang belum diberikan oleh Allah nikmat untuk belajar. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang gangguan organ pernapasan dan cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, nanti di situ materinya kita akan belajar gangguan apa saja dan cara memelihara. Oke, anak-anak ustazah, fokus. Bismillah. Insya Allah anak-anak ustazah kelas 5 itu hebat-hebat semua. Oke? Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang alat pernapasan manusia, ya. Bagaimana proses menghirup udara, bagaimana manusia itu menghembuskan udara. Minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gangguan dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Oke, yang pertama Ustazah akan bahas gangguan pada organ pernapasan manusia. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang flu. Nah, flu disebabkan oleh virus influenza. Flu merupakan penyakit yang mudah ditularkan, Nak. Ya, melalui udara. Makanya kalau ada teman kita yang flu terus bersin, ya, tidak ditutup pakai sapu tangan atau tisu, sebaiknya kita hindari. Karena apa? Ketika bersin maka virusnya akan tersebar melalui udara. Seperti itu. Nah, biasanya orang yang terkena virus ini, virus influenza ini, akan ada ciri-cirinya. Misalnya, badan menjadi demam, ya, sakit tenggorokan, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri otot, kemudian batuk-batuk. Yang terakhir biasanya hidung tersumbat, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Nah, biasanya ini disebarkan melalui udara ketika si penderita itu batuk. Sekali lagi Ustazah nasihatin kalau ada teman kita yang batuk siapapun dan tidak ditutup, hindari, ya, karena virusnya akan tersebar karena melalui udara. Biasanya penyakit ini ciri-cirinya akan ada gejala tidak nafsu makan, ya. Kemudian berat badannya turun, jadi kurus. Kemudian demam, mudah lelah, nyeri pada dada, terus berkeringat pada malam hari, batuk berdarah. Nah, batuk berdarah ini berarti udah parah sekali, ya. Kemudian yang terakhir itu kerusakan paru-paru dan ini lebih parah lagi. Seperti itu, ya. Kemudian gangguan yang lainnya itu contohnya ada asma. Nah, asma merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan, ya, penyempitan saluran pernapasan. Gejala penyakit ini biasanya terasa dada terasa sesak, kemudian batuk dan napas terasa berat, Nak, ya.
Biasanya asma ini disebabkan oleh udara dingin, alergi, kelelahan juga bisa seperti itu ya nak ya. Kemudian contoh berikutnya adalah flu burung. Nah, flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Virus ini bukan menyerang pada hewan saja nak, tetapi juga pada manusia ya. Penyakit ini sangat berbahaya, bahkan mematikan nak, karena dia menular. Makanya kalau ada orang yang terkena flu burung sebaiknya isolasi dalam rumah ya. Karena ini berbahaya sekali. Ciri-ciri penderita flu burung itu biasanya demam tinggi, terus sakit kepala, sakit tenggorokan, serta batuk-batuk ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa flu burung ini sangat berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kematian ya. Oke, berikutnya contohnya yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Salah satu pemicu kanker paru-paru biasanya kebiasaan merokok. Nah, ini dia nih ya. Tetapi nak, kalian harus tahu, ketika orang merokok itu bukan hanya berbahaya buat mereka, tetapi kita juga yang menghirup udara, menghirup rokoknya atau asapnya, menghirup asapnya juga sangat berbahaya. Jadi kita harus menghindari jika ada teman-teman kita atau ayah kita atau saudara kita yang sedang merokok. Benar-benar dijauhi, anak ya. Nah, nak, yang Ustazah jelaskan tadi, yang penyakit yang macam-macam tadi, itu bisa dihindari dengan cara menjaga kesehatan alat pernapasan. Ya, apa saja contohnya ya? Yang pertama, kita mengkonsumsi makanan bergizi dan cukup minum air putih. Ya, minum air putih itu minimal 8 gelas sehari. Yang sekarang tidak suka sayur, silahkan sekarang harus makan sayur, karena itu adalah makanan bergizi. Kalau kita makan bergizi terus minum air putih cukup, maka insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit tadi. Yang kedua, berolahraga secara teratur ya. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, gunakan masker jika perlu untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara berpolusi. Misalnya tadi ada teman kita terkena flu ya, bersin tidak ditutup, maka hindari. Karena apa? Karena virusnya akan menyebar lewat udara. Dan kita kalau lagi flu sadar diri harus memakai masker ya. Kemudian yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut kalau kita bersin atau batuk. Nah, itulah penjelasan dari Ustazah ya, gangguan dan cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Oke, bagaimana? Udah paham ya nak ya? Kalau belum paham, boleh nanti buka referensi buku yang lain ya. Ustazah doakan semoga hari ini kalian selalu sehat, bahagia selalu. Tetap semangat dalam beribadah ya. Bahagiakan orang tua di rumah. Insya Allah anak-anak kelas 5 itu semuanya soleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.